Tadi saya panggil siapa buat mengerjakan nomor B? Jovita ya, Jovita. Tadi recordingnya kemana ya? Saya takutnya kok recording tadi nggak simpan. Jovita gimana nomor B? Apakah dia operator linear atau tidak? Jovita yang B. Gimana Jovita? Halo Jovita? Mana nih Jovita suaranya? Sampai mana? Jovita sudah coba yang B? Iya, Ibu. Heeh. Bagaimana? Apakah dia linear atau tidak? Mana nih suara Jovita nih? Iya apa nih? Iya. Saya belum dengar suara kamu lagi. Tidak linear apa linear? Tidak. Kenapa tidak? Tadi linear ya. Kenapa tidak linear, Jovita? Mm-mm. Argumentasinya gimana? Saya nunggu jawabannya nih. Ya, karena UUX-nya ini ya. Tadi kita pertemuan sebelumnya kita sudah coba ya. Sorry. Slide sebelumnya kita udah coba ya. Kalau yang masih ingat, ini UUX ini kan tadi dicoba ya. Sama Ferrell ya kalau nggak salah. Jadi kita bisa gunakan itu yang membuat dia tidak linier. Kalau yang nomor 3, mungkin kita bisa panggil NIM 7 ya. NIM 7 ada Astrid. Astrid Khairunia. Astrid udah coba yang C? Sudah, Bu. Tapi saya ada dua jawaban sini. Dia linier apa tidak? Em, Mm-mm. Kenapa Astrid? Ada dua tidak jawaban. linear, Bu. Tidak linier. Penyebabnya apa? Karena waktu dikuadratkan itu nanti hasil akhirnya ada yang dua UY sama VY. Exactly. Benar. Oke, jawabannya benar. Kalau mau cari detailnya dari Astrid, tanya Astrid ya. Kalau ada yang masih ragu dengan penjelasan Astrid, boleh dihubungi Astridnya. Yang D, kita panggil siapa yang D ya? Yang D itu NIM 8 atau NIM 4 ya. Ada siapa lagi nih? Ada Ananda Elsin ya. Ananda Elsin? Ananda Elsin nomor 4 atau nomor D? Itu linear apa tidak? Linear. Tidak linear. Tidak linear. Kenapa tidak linear? Karena itu ada plus satunya itu nggak bisa dipakai dua sisi. Good ya, karena ada satunya itu. Jadi sebenarnya feelingnya kita kalau udah banyak soal, kita udah punya feelingnya atau intuisi. Ini kayaknya tidak linear deh. Penyebabnya apa? Ya tadi ya bentuk kuadrat atau bentuk
tadi perkalian dengan fungsinya gitu ya, atau bentuk penjumlahan dengan konstanta. Itulah yang membuat suatu operator itu justru tidak lagi linear. Good. Nanti boleh ya didetailkan lagi ya, Ananda ya, Ananda Elsie, siapa tadi namanya? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Oh, ini ada PDP elementer harusnya masuk ke kontrak hari ini ya? PDP elementer. Oh, ini ada satu lagi deh. Oke, ternyata materinya masih ada satu lagi. Oke, ini saya skip dulu nomor 3 dan nomor 4. Harusnya sih nomor 4 karena kemarin sudah belajar tentang Laplace, kita cukup menghitung UXX-nya ya. Dan UYY. UXX berarti turunan parsial terhadap X, kemudian diturunkan lagi terhadap X lagi, gitu ya. Kalau UX apa? Turunan parsial terhadap X. Inilah sin X, ini sin hiperbolik Y. Cukup sin X-nya aja yang diturunkan. Karena sin Y variabelnya berbeda dengan X. Gitu ya. Kalau UX berarti kita tulis sebagai cos X sin hiperbolik Y. Gitu ya. Kalau UY berarti apa? Sin X cos hiperbolik Y. Gitu kan? Karena turunan yang dipakai kalau UY cukup di sin hiperbolik Y-nya aja. Nah, nanti kita tulis lagi UXX apa, kita tulis UYY-nya apa, kita substitusikan dalam persamaan Laplace. Apakah dia benar atau tidak. Gitu ya. Kita akan loncat ke penyelesaian persamaan diferensial elementer ya. Takutnya nanti waktunya tidak cukup. Kita buka dulu yang ini. Karena di silabus saya lihat ini harus masuk. Oke, ini kita lihat, enable editing sebentar. Oke, kita coba tunjukkan di sini ya. Penyelesaian PDP elementer. Ya, PDP elementer di sini dia bilang contoh persamaan diferensial parsial elementer dan perbandingannya dengan persamaan diferensial biasa. Nah, kita bisa lihat perbandingannya ya. Bagian di sini, kalau turunan parsialnya hanya satu variabel, ini, jadi kalau, ini kita punya misalkan X, F-nya hanya satu variabel X, diturunkan 2 kali, berarti kan turunan F-nya itu terhadap X aja, gitu kan? F aksen X adalah 0, artinya F aksen X itu adalah konstanta, begitu ya? Sehingga kalau turunan F aksen X adalah suatu konstanta, maka Fx-nya adalah AX ditambah B. Variabelnya nambah, alias satu kata terus Fx-nya adalah integral dari A, gitu kan? Tapi kalau kita turunan persamaan diferensial parsial, di sini kita katakanlah U dalam variabel X dan Y, kita turunkan 2 kali terhadap variabel X gitu ya. Kita tulis UXX sama dengan 0, maknanya sama ya tadi penulisannya. Kita peroleh UX-nya adalah A, tapi A-nya itu memuat variabel Y. Gitu. Kenapa? Karena variabel untuk U itu ada X dan Y. Jadi kalau UX itu disebut dengan AY, kenapa? Karena UXX itu 0. Jadi kalau UX adalah AY atau A dalam fungsi Y, maka turunan terhadap X-nya pasti akan 0. Y-nya dianggap konstan. Kemudian kalau UX-nya adalah fungsi terhadap Y, maka kita peroleh U-nya adalah fungsi A tadi dikalikan dengan variabel X di depannya, ditambah dengan variabel
ditambah dengan fungsi BY. Begitu. Jadi kita bicaranya tentang fungsi di sini. Ngomongin persamaan diferensial parsial. Sementara kalau di persamaan diferensial biasa, justru tidak ada fungsi lagi. A-nya itu adalah konstanta. Tapi kalau di sini AY-nya adalah fungsi dalam Y. Paham maksudnya? Paham? Nah, kita juga lihat contoh di sini. Ada dua variabel untuk U. Kalau di sini F-nya satu variabel, kita lihat ya contoh lain. 2F aksen X ditambah Fx sama dengan 0 ya. Satu variabel atau persamaan diferensial biasa. Kita penyelesaian umum dari persamaan diferensial biasa ini adalah Fx A cos X ditambah B sin X. Ya, kenapa kok A cos X ditambah B sin X? Karena turunan kedua, jadi kita bisa tulis ini menjadi F aksen X sama dengan minus Fx gitu kan? Jadi dia turunannya berkembali ya, berulang gitu ya. F aksen-aksennya adalah minus dari Fx. Sementara, atau kalau misalkan teman-teman masih ingat pengerjaan dari persamaan diferensial biasa, homogen, itu dengan apa? Dengan persamaan karakteristiknya ya. Ada yang masih ingat? Persamaan karakteristiknya, maka kita peroleh ini adalah R kuadrat ditambah 1 ya, sama dengan 0. Makanya dapat R12-nya adalah plus minus I gitu ya. Ada yang masih ingat? Maka kalau pakai I, maka solusinya dalam A cos X ditambah B sin Y. Ini kan bentuknya sama kayak Y aksen-aksen ditambah Y sama dengan 0. Maka persamaan karakteristiknya ini. Halo? Cukup masih nyambung dengan materi sebelum UTS? Nah, makanya solusinya dalam bentuk cos dan sin gitu ya. Sementara kalau kita bicara tentang persamaan diferensial parsial, di sini kita lihat turunan parsialnya terhadap X aja. Maka kalau turunan parsial terhadap X, variabel Y-nya dianggap konstan gitu ya. Makanya solusi dari UXY itu adalah A-nya bukan lagi konstanta, tapi A-nya dalam fungsi dalam Y. Kemudian juga B juga dalam fungsi dalam Y. Gitu. Sampai di sini ada yang bingung? Kita juga punya contoh 3 ya. Contoh 3 di sini dijelaskan. Kalau kita punya persamaan umum PDP parsial, ini kita tulisnya apa nih? U XY ya, sama dengan 0. Atau juga ditulis sebagai UYX juga boleh. UYX sama dengan 0. Maka kita mau nyari U-nya berapa gitu kan? U-nya berapa? Artinya ini yang diturunkan pertama apa? DY DX. Yang pertama kali diturunkan adalah DX ya. Sehingga do U per do Y itu adalah AY. Karena dia diturunkan terhadap X. Ya. Maka dia dalam fungsi Y aja. Jadi kalau si do U per do Y-nya adalah AY, maka do U per do Y do X otomatis jadi 0. Paham? Dengan A itu adalah suatu fungsi dalam Y. Sehingga kalau kita punya do U per do Y adalah AY, kita peroleh U-nya itu adalah BY tambah CX. Kenapa kok ada BY tambah CX? BY itu menyatakan fungsi AY dengan sesuatu, tapi tetap dalam Y. Sementara CX itu adalah fungsi tambahannya, konstantanya. Jadi ibarat kata nih BY itu adalah hasil tadi ya, turunan dari BY adalah AY gitu. B aksen Y itu adalah AY nanti. Oke? Kebayang nggak sampai sini?
Kalau nggak kebayang, mungkin kita perlu latihan soal. Jadi ini ada 833. Belum kebayang, mungkin kita akan coba contoh di nomor 1 nih, nomor 1 ya. Kita coba contoh di nomor 1. Tentukan penyelesaian persamaan diferensial untuk nomor 1 supaya lebih kebayang. Kalau angka mungkin lebih kebayang ya. Nomor 1 ini kita punya UYY adalah 2. Ya. Berarti kalau UYY adalah 2, UY-nya apa? Otomatis tadi dalam fungsi X ya. Maka kita peroleh jadi 2X karena diturunkan terhadap Y, 2, apa nih di sini kita tulis 2Y ya harusnya ya. Kita tulis. Kalau UYY adalah 2, maka UY-nya adalah 2Y. Ya, karena diturunkan terhadap Y jadi 2. 2Y ditambah AX gitu. Kenapa? Karena diturunkan terhadap Y, AX-nya jadi 0. Kalau kita buat UYY, tadi ya turunannya. Turunan 2Y apa? 2. Turunan AX itu adalah 0. Gitu ya. Maka kita peroleh UYY-nya 2Y ditambah AX. Maka U-nya apa? U-nya bisa ditulis apa? Kita tulis U-nya. Sebentar. Kalau kita mau tulis U-nya apa dong? U berarti kalau UY adalah 2Y, maka U-nya adalah Y kuadrat. Untuk 2Y jadi Y kuadrat ya, integralnya gitu kan. AX-nya menjadi YAX gitu ya. Ditambah suatu nilai, katakanlah di sini BX. Oke, sampai di sini. Kalau belum yakin dengan jawaban U sama dengan Y kuadrat ditambah YAX tambah BX, kita tinggal balikkan lagi. Dari sini kita punya UY, berarti Y kuadrat diturunkan jadi 2Y. YAX diturunkan jadi AX gitu kan. BX diturunkan jadi 0. Kan balik lagi ya, sama ya. Gitu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Halo? Ada yang bingung sampai di sini? Saya perlu tanya siapa ini? Saya mungkin perlu tanya Asfiatul. Asfiatul gimana? Oke? Ada yang membingungkan? Asfiatul, oke? Nggak ada suaranya? Asfiatul? Oh, tidak ada suaranya ini. Sudah unmute tapi tidak ada suara. Kita bisa panggil juga Lintang. Lintang gimana Lintang? Ada yang kurang dipahami dari sini? Belum ada, Ibu. Belum ada ya? Cukup jelas kira-kira? Sudah cukup. Oke. Mungkin kita coba juga kalau variabelnya bukan konstanta ya. Mungkin kita coba di nomor 3 di sini ya. UXX itu adalah 6X ya. Maka kita bisa hitung UX-nya apa dong? Berarti kalau UXX-nya adalah 6X, maka UX-nya adalah di sini 3X kuadrat karena 6X itu hasil turunannya. Maka dibalikkan berarti integral dari 6X, berarti 3X kuadrat. Ditambah dengan suatu konstanta. Kalau diturunkan terhadap X, maka konstantanya adalah dalam Y. Gitu. Ya. Kemudian kalau kita lihat ini 3X kuadrat tambah AY, maka U-nya apa? Integral dari 3X kuadrat itu adalah berapa?
X pangkat 3 ya. Kemudian ada AY diintegralkan, maka menjadi X dari AY ditambah variabel baru dalam Y. Karena dia diturunkan terhadap X. Solusinya ini, gitu ya. Kita bisa coba juga mungkin bentuk yang lebih ramai ya. Bentuk yang lebih ramai mungkin yang ini. Gitu ya. Kita lihat ini mirip-mirip dengan persamaan diferensial biasa. Kita punya persamaan karakteristik. Itu adalah R kuadrat dikurang R dikurang 6 sama dengan 0. Kita punya persamaan karakteristiknya apa? R dikurang 3 dikali R ditambah 2 sama dengan 0. Maka kita punya R3 dan R adalah min 2. Solusinya apa? Karena dia dalam X, berarti kita punya AY E pangkat 3X ditambah BY E pangkat min 2X sama dengan solusinya. Gitu ya, solusinya U ya tadi. Gitu. Ini solusi persamaan diferensial biasa sudah kita ketahui. Hanya saja, biasanya kita cuman konstantanya aja di depan. Sekarang, karena dia diturunkan parsial, maka konstantanya diubah menjadi suatu fungsi dalam variabel yang berbeda dalam ini, dalam turunannya. Kalau di sini soalnya turunan parsial terhadap X, maka koefisiennya menjadi koefisien dari variabel E pangkatnya itu adalah suatu fungsi dalam variabel yang lain. Di sini contohnya variabel Y. Gitu. Wah, udah 8.40, berarti saya perlu kasih pesanan buat kalian untuk kita ketemu di minggu depan. Jadi ada soal nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 8 ya. Jadi ada 5 soal untuk PR gitu ya. Jadi ini ada pesanan buat dikerjakan, kita akan bahas bareng-bareng, tapi dikumpulkan di minggu depan. Gitu ya, highlight juga deh biar kelihatan. Ini nomor 2, 4, coba ditulis supaya nanti tidak lupa ya. Ini PR ya. PR. Kita tulis di sini. Ya, bagian yang di kuning itu menjadi PR. Cukup jelas sampai hari ini? Sampai penjelasan tadi cukup jelas kira-kira? Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke, ada 5 soal mungkin perlu dikerjakan, nanti dikumpulkan di minggu depan. Artinya kalian harus punya bekal untuk kita masuk ke topik berikutnya. Oke, buat hari ini mungkin segitu dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.